Oke, apakah sudah selesai semua presensinya? Sudah, Bu. Ada yang kesulitan mungkin? Nggak ada ya? Aman, Bu. Oke, saya tutup. Kemudian kita lanjutkan ke materi. Untuk materi minggu kemarin sudah saya share belum ya? Halo? Belum, Bu, belum. Belum ya? Lupa berarti saya. Sebentar, berarti saya harus ngecek dulu yang kemarin sampai apa ya? Kemarin masih dataset udah ya, dataset udah kok selesai. Berarti materi minggu pertama sudah oke. Sekarang berarti kita masuk ke materi minggu kedua. Ya, kita bicara tentang jenis-jenis pembelajaran. Ya, ada machine learning. Saya slideshow dulu. Jadi kalau minggu kemarin itu mungkin kita sudah sampai ke bagaimana mesin itu bisa belajar, ya. Bagaimana mesin itu bisa dibuat cerdas. Nah, seseorang atau sesuatu itu dikatakan cerdas kalau dia itu belajar. Ya, jadi suatu mesin itu supaya bisa dibuat cerdas, maka dia harus bisa belajar. Ya, maka dikatakan dengan machine learning. Nah, pembelajaran itu kalau kita contoh dari manusia, ya learning atau pembelajaran itu prinsipnya ada tujuannya, ya, tujuan pembelajaran. Di sini saya gambarkan tujuan pembelajaran itu sebenarnya adalah menghasilkan yang namanya apa? Knowledge. Knowledge itu apa? Bahasa Indonesianya? Pengetahuan. Jadi inti dari belajar itu adalah kita bisa memperoleh pengetahuan. Kemudian pengetahuan itu bisa diimplementasikan, bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah. Intinya kan begitu ya. Jadi kenapa sih kita harus belajar ya? Karena masalah di hidup ini banyak banget gitu. Kadang-kadang kita belajar masalah hari ini,
ternyata saat kita lulus, Anda sebagai mahasiswa itu masalahnya berbeda. Ya. Nah, itu namanya Anda harus beradaptasi. Ya, tidak mungkin kan kita belajar permasalahan menghadapi permasalahan hari ini mungkin 20 tahun lagi sama gitu. Apalagi di dunia teknologi informasi itu kayaknya tidak mungkin deh ya. Mungkin saat ini kita belajar bahasa pemrograman X, ternyata 5 tahun ke depan bahasa pemrogramannya menjadi Y. Masa terus disuruh kuliah lagi gitu kan nggak mungkin ya. Nah itu prinsipnya selain Anda belajar secara ilmu, Anda juga harus belajar dengan pengalaman. Ya, jadi apapun toolnya besok itu kalau mau menyelesaikan masalah ya, yang Anda pakai itu adalah prinsip dasarnya, ya jangan toolnya. Ya syukur-syukur kalau toolnya sama, tapi kalau toolnya beda, Anda kemudian nggak mungkin akan kuliah lagi, gitu ya. Nah, intinya adalah kita mendapatkan pengetahuan. Nah, pengetahuan itu juga bisa diperoleh dari adaptasi tadi. Jadi dengan lingkungan sekitar, ya di lingkungan sekitarnya kita mendapatkan pengetahuan apa saja yang kita peroleh. Jadi misalnya Anda di algoritma pemrograman itu hanya belajar bahasa Python gitu. Tapi kemudian di lingkungan sekitarnya saat Anda ikut workshop, Anda ikut program-program kegiatan yang lain, Anda mengerti oh tidak hanya bahasa Python di dunia ini gitu ya. Ada bahasa Java, ada bahasa C. Nah, itulah coba Anda juga minimal memahami. Ya, artinya mau menggunakan algoritma bahasa Python maupun bahasa Java itu prinsipnya sama, ya, cuman toolnya berbeda. Nah, itu dinamakan dengan knowledge ya. Nah, ini sebenarnya tujuan dari sesuatu yang besar yang dinamakan dengan knowledge discovery in database ya. Atau disingkat sebagai KDD. KDD itu mungkin banyak banget ya langkah-langkahnya ya. Jadi mulai dari row-nya ini, kemudian ada targetnya, kemudian datanya dibersihkan atau dinamakan sebagai data yang sudah di pre-processing, kemudian ditransformasikan. Nah ini di sebelah sini itu sebenarnya dinamakan dengan sudah muncul yang namanya dataset, ya dataset yang sudah bersih, ya dataset sudah bersih. Kemudian ada miningnya. Nah sebenarnya apa sih mining dan machine learning gitu ya? Mining itu sebenarnya kan salah satu proses dari KDD. Ya. Jadi KDD itu dari awal ini sampai mendapatkan knowledge itu namanya knowledge discovery. Sedangkan data mining itu hanya sebagai salah satu proses menambang data. Nah menambang data itu di sini menggunakan konsep algoritma yang ada di machine learning. Jadi data mining dan machine learning itu pada prinsipnya seiring sejalan ya. Cuman kalau data mining itu harus dari awal gitu ya memprosesnya, tapi kalau machine learning itu mungkin tidak harus dari awal, tapi boleh langsung menggunakan dataset yang sudah bersih. Jadi itu hubungannya machine learning dan data mining. Jadi machine learning itu merupakan algoritma lah ya, teknik-teknik yang mungkin digunakan di data mining. Nah, contohnya bagaimana sih model machine learning bekerja gitu ya, sebelum masuk ke jenis-jenis pembelajaran. Jadi misalnya di sini ada data mahasiswa gitu, kemudian ada data KRS, kemudian dua data ini diintegrasikan. Ya, jadi misalnya kemudian diambillah data KHS ini, data mahasiswa itu adalah namanya, kemudian data KHS itu ada IPK, ada nama mata kuliah matematika dasar, basis data, dan kemudian ada prediksinya. Ya. Ini mungkin bukan prediksi, kalau ini mungkin sebagai data riwayat. Jadi Budi, Wati, Badu, Rudi ini mungkin sudah jadi alumni gitu ya. Sudah jadi alumni, kemudian dicek, oh Budi itu ternyata lulusnya tepat waktu. Oh Wati ini tidak tepat waktu. Oh Badu ini tidak tepat waktu. Oh Rudi ini nggak diketahui. Mungkin datanya hilang gitu ya. Nah, dari integrasi data itu biasanya datanya sifatnya kotor.
ya, atau belum bersih. Nah, data yang kotor atau belum bersih inilah yang kemudian dilakukan, ya namanya apa? Pre-processing atau pengolahan data awal, pengolahan awal data. Nah, kalau dari contoh ini, apa sih yang dilakukan pre-processingnya? Ya, di sini kita lihat bahwa data IPK-nya Badu itu nggak ada. Kemudian datanya Rudi, dia tepat waktu atau enggak itu nggak ada. Nah, salah satu langkah pada pre-processing itu adalah mengisi data-data yang hilang atau yang sifatnya adalah null, NULL gitu ya, datanya kosong. Ya, kalau teknik-teknik pre-processing mungkin banyak lah ya. Kemarin kalau Anda ambil apa mata kuliah Big Data dan Data Analitik itu kemarin kan sudah ada pre-processing ya. Sudah ada pre-processing misalnya menggunakan data rata-rata atau menggunakan data maksimal atau menggunakan data minimal gitu ya. Ada aturannya sendiri gitu. Ya. Nah, kemudian ya ini juga diisi secara manual lah. Cuman mengisinya tidak ngawur lah yang penting. Nah, kemudian di sini ada proses seleksi atribut ya, bahwa sebenarnya data tepat waktu ini sebenarnya kan ini targetnya kita ya. Data tepat waktu ini parameter yang mempengaruhi itu kan sebenarnya adalah IP semester, kemudian nama mata kuliah matematika dasar, nama mata kuliah basis data. Kalau nama itu kayaknya kan nggak ada pengaruhnya ya, siapapun namamu itu biasanya tidak akan mempengaruhi. Ya, yang mempengaruhi itu biasanya adalah nilainya, ya, nilainya. Maka kemudian data nama itu kemudian dihapus. Nah, itu namanya proses seleksi atribut. Sehingga di sini yang muncul adalah hanya apa? Dua, ya. Misalnya bahwa basis data itu nggak berpengaruh sih karena semuanya nilainya A ya. Semuanya nilai A itu ada yang yes, ada yang no, ada yang yes, ada yang yes. Artinya ini sebenarnya nggak berpengaruh. Kalau dari 4 data ini ya, nanti kalau datanya banyak pasti berpengaruh. Kemudian dari seleksi atributnya itu mungkin hanya 2 ya, yang dinilai dia akan mempengaruhi seseorang itu lulus tepat waktu atau tidak. Machine learning atau menggunakan decision tree atau menggunakan nah sebenarnya prosesnya seperti itu ya. Nah salah satu contoh knowledge itu kalau Anda belajar di sistem cerdas itu dalam bentuk ini ya, jika maka atau disebut sebagai if then. Ini semacam sebagai sistem produksi ya. Nah, jadi kalau ada if kemudian diikuti bla bla bla, kemudian then ya. Bla 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 bla. Nah, ini berarti dia sudah dalam bentuk aturan ya atau pengetahuan. Nah, ini kira-kira gambarannya. Nah, kemudian setelah kita mendapat pengetahuan ya, setelah kita mendapat pengetahuan seperti ini, gunanya apa? Ya, gunanya untuk, ini nggak ada ya. Gunanya itu untuk memprediksi, ya, memprediksi. Jadi misalnya ada nama mahasiswa Naruto, ya, angkatan 2021, kemudian IPK semester 1-nya dia adalah 3,5. Nilai matematika dasarnya adalah C. Nah, kalau menggunakan aturan ini, dia lulus tepat waktunya apa? Yes atau no? Halo? Yes. Yes ya, karena di sini apa? Jika IPK lebih besar 3,
Ini artinya apa? Or itu berarti apa? Atau Or itu berarti apa? Salah satunya, Bu. Ya, hanya pilih salah satu ya. Jadi misalnya salah satu sudah memenuhi, maka dia akan bernilai yes. Nah, di sini yang memenuhi apa? IPK atau nilai matematika dasar? IPK-nya. IPK-nya ya, karena IPK-nya sudah lebih besar dari 3,5. Apapun nilai matematika dasarnya, maka dia dianggap nanti Naruto ini akan lulus tepat. Ya. Misalnya ada nih Sasuke. Ya, Sasuke. Sasuke itu IPK-nya 3,0, matematika dasarnya C. Dia lulus tepat waktu enggak? Tidak, Bu. Tidak, ya karena tidak ada yang memenuhi salah satu. Jadi di sini IPK-nya harus lebih besar dari berapa? 3 dan matematika dasarnya A. Sedangkan Sasuke ini kan IP-nya tidak lebih besar daripada 3 dan or matematikanya itu nilainya C. Maka ini diprediksi tidak tepat waktu. Nah, itu kira-kira gambarannya machine learning itu digunakan untuk apa? Ya, di sini lah machine learning itu. Ya, untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, tadi kita tidak bisa lepas dari yang namanya data mining ya. Jadi bagaimana menambang data supaya mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan. Jadi data mining itu menemukan pola tersembunyi dalam basis data yang besar. Ya. Bahkan kita bisa menamakannya big data gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah menghasilkan pengetahuan atau aturan-aturan yang digunakan untuk memperkirakan atau memprediksi tadi. Ya. Jadi kalau ada Naruto mahasiswa tahun 2021, IPK-nya 3,5, kemudian matematikanya A, matematikanya C, itu kira-kira prediksinya apa? Nah, itu. Ya. Artinya gunanya apa sih kalau dari prediksi? Ya, kita tahu, oh ini kok Sasuke ini biasanya nggak bisa tepat waktu ya. Nah, kemudian mungkin dari sisi akademik itu ada treatment-treatment yang harus dikerjakan kepada Sasuke itu. Misalnya disuruh meningkatkan belajarnya, diberi les, diberi tugas, atau apapun. Gitu ya. Jadi supaya prediksi terburuk itu tidak terjadi. Nah, ini bedanya, tadi kan saya bilang ada knowledge, ya. Kita memperoleh knowledge, ya. Nah, apa sih bedanya data, informasi, dan knowledge pengetahuan ini? Oke, saya dibaca dulu ya. Tak, nganu sebentar. Skip sebentar.
sudah dibaca? Oke, kira-kira apa yang Anda pahami? Jadi misalnya ini ada data ya, sekolah masuk jam 7 ya. Nah, kemudian jarak dari rumah ke sekolah itu 30 menit. Nah, makanya harus Anda lakukan adalah Anda maksimal jam 7.30 itu harus sudah berangkat ke sekolah. Nah, kira-kira itu knowledge ya. Kan nggak mungkin ya di sekolah pengumumannya silakan Anda datang atau pergi ke sekolah jam 6.30 gitu, nggak mungkin gitu. Sekolah akan memberikan aturan kayak gitu ya. Paling sekolah itu hanya membuat aturan masuk sekolahnya jam 7 ya. Nah, silakan masing-masing pengetahuan siswa itu harus harus diketahui sendiri berapa jarak dari sekolah ke rumahmu, maka kapan dia berangkat supaya tidak terlambat itu dia harus menghitung sendiri. Misalnya ini ada data pelanggan, ada produk, ada transaksi penjualan, ada informasinya sama ya. Nah, kemudian pengetahuan yang kita cari misalnya kelompok pelanggan yang menguntungkan. Ya, artinya seberapa seringkah pelanggan itu melakukan proses pembelian, ataukah mungkin boleh jadi satu pelanggan itu mungkin jarang membeli di sana, tapi sekali membeli itu totalnya banyak banget. Nah, itu juga dianggap pelanggan yang menguntungkan. Atau kita juga bisa mencari pola pembelian dari produk. Nah, kalau kita lihat hierarki pengetahuannya, memang bahwa pengetahuan ya, itu di atasnya data dan di atasnya informasi. Ya, jadi ini hierarki pengetahuan ya. Di bawah sendiri ada noise. Ya. Di atas sendiri itu adalah ada pengetahuan antara atau meta knowledge. Ya. Nah, mungkin yang Anda pahami itu baru di sini ya. Ada data, ada informasi, ada pengetahuan. Nah, di sini kita gambarkan ya. Kalau data itu ya semacam potongan-potongan seperti ini gitu ya. Kemudian kalau informasi itu potongannya sudah saling terhubung. Nah, kalau yang namanya knowledge, oh ternyata hubungan dari titik-titik ini bisa menggambarkan kucing. Misalnya gitu. Mungkin ada juga yang menggambarkan bukan kucing, ya. Misalnya menggambarkan tentang apa ini kira-kira. Misalnya nih ya, menggambarkan tentang apa? Ini matanya, ya kan? Ini hidungnya, kemudian mungkin ini digambarkan mulutnya, gitu. Nah, itu kira-kira bisa menggambarkan misalnya boneka, gitu ya. Jadi masing-masing knowledge setiap orang itu berbeda, karena mengolahnya juga berbeda. Ada lagi yang menggambarkan bahwa data itu adalah ya masih berantakan kayak gini nih. Ini semua data. Ya. Kemudian datanya ditata, ya. Ditata itu misalnya dikelompokkan berdasarkan warnanya. Kemudian arrange itu diatur ulang. Ya, misalnya ditumpuk datanya gitu. Oh, ternyata yang kuning itu lebih banyak dibandingkan yang lain, kemudian divisualisasikan. Nah, ini berarti sudah juga menjadi pengetahuan ya. Jadi awalnya berantakan begini, kemudian ternyata di sini ada knowledge-nya ya. Ada juga yang menggambarkan kayak gini nih ya. Kalau berdasarkan waktu normal seperti ini ya, tapi ternyata informasi itu kalau kita lihat jamnya bergerak lebih cepat dibandingkan apa ini
knowledge-nya. Artinya apa? Artinya apa itu? Halo? Halo? Anda monitor nggak ya? Kenapa, Bu? Ya coba Anda gambarkan apa artinya jam itu kok. Jam informasinya bergeraknya cepat, jam knowledge-nya kayak males-malesan gitu. Itu gimana itu artinya? Kurang tahu, Bu. Kenapa? Kurang tahu saya, Bu. Apa Mas Abdul Haris? Saya kurang tahu, Bu. Oh, kurang tahu. Yang lain coba Rashid Ferdinand. Kira-kira aja. Mungkin kalau informasi itu tetap karena belum kebaca gimana itu, Bu? Kurang tahu, Ya, Bu. artinya apa? Menurut Anda gambaran ini apa gitu aja? Izin menjawab, Bu, boleh? Ya, Cara coba. pendapat. Pak, menurut saya knowledge lebih lama karena perlu diolah dulu, Bu, dari informasi gitu. Saya tidak bertanya kenapanya loh. Saya cuman artinya apa? Artinya apa itu? Jam informasi jarumnya itu kan selalu bergerak terus ya. Sedangkan knowledge itu, nah itu agak malas-malasan gitu. Artinya apa? Artinya aja. Ya, artinya apa? Artinya bahwa knowledge itu... Halo? Mohon maaf, Bu, tadi keputus sinyalnya. Oke, gimana? Boleh disampaikan ulang, Bu? Tadi saya... Anda mengartikan aja, artinya apa ini kok informasinya jarumnya cepat banget tuh, kemudian knowledge-nya itu lambat banget, artinya apa? Artinya informasi lebih cepat didapatkan mungkin, Bu, atau? Ya, betul. Jadi di sini kita lihat bahwa informasi itu lebih cepat dan lebih mudah didapatkan dibandingkan dengan apa? Knowledge-nya. Ya, knowledge-nya itu artinya kan kita lihat ya, mungkin di sini sudah berputar 3 kali, tapi di sini mungkin hanya berputar bandulnya hanya sedikit banget. Ya, jadi memperoleh knowledge itu lebih susah dibandingkan dibandingkan kita mendapatkan informasi. Ya. Maka perlu kajian khusus bagaimana mendapatkan knowledge atau pengetahuan. Nah, untuk mendapatkan knowledge, Anda harus paham kemarin ya, dataset. Ya. Nah, ini contoh dataset yang sifatnya terstruktur. Ya. Kalau kemarin itu kan saya gambarkan dalam bentuk gambar, citra gigi gitu ya. Ini contoh dataset yang bentuknya terstruktur. Struktur itu berarti sudah bisa dibuat tabel-tabelnya. Nah, jadi misalnya di sini ada name-nya human gitu ya, manusia, berdarah panas, dia melahirkan, dia tidak dapat terbang, dia juga tidak dapat hidup di air, maka dia dalam kelas mamalia. Piton, ini berarti sejenis ular ya. Tipenya berdarah dingin, kemudian dia tidak melahirkan, dia tidak dapat terbang, dia tidak hidup di air, maka dia tipenya adalah reptil. Salmon, ya. Darahnya dingin, tidak melahirkan, tidak dapat terbang, tapi hidup di air, maka dia dalam kelompok ikan. Gitu seterusnya. Ya. Komodo, berdarah dingin, dia tidak melahirkan, tidak dapat terbang, tidak hidup di air, dia reptil. Burung dara, pigeon itu dara ya? Burung merpati, burung merpati,
burung merpati. Itu berdarah panas, dia melahirkannya no, tapi dia dapat terbang, dia tidak hidup di air, maka dia dalam kelompok birds atau burung-burungan. Ya, jadi ini contoh dataset. Ya. Nah, kemudian dengan menggunakan algoritma data mining, ya, ini punya rule. Ya. Ternyata dari situ di mining menggunakan algoritma machine learning mendapatkan 5 misalnya gitu. 5 rule ya. Jika sesuatu itu tidak melahirkan dan ini artinya dan ya, dan dia terbang, maka kategorinya burung atau birds. Jika dia tidak melahirkan dan hidup di air, maka kategorinya ikan. Jika dia melahirkan dan darahnya panas, maka mamalia. Jika dia tidak melahirkan dan tidak terbang, maka reptil. Jika hidup di airnya kadang-kadang, maka disebut sebagai amfibi. Nah, misalnya terus ada makhluk baru, ya, misalnya namanya burung hantu. Dicek nih, oh dia berdarah panas, dia tidak melahirkan, dia tak dapat terbang, tapi tidak hidup di air, maka dia kelompok apa? Ada beruang, tipe darahnya panas, dia melahirkan, tidak dapat terbang, dia tidak hidup di air, dia tipenya apa? Nah, dari rule 1 ya kita bisa lihat ya, burung hantu itu darahnya panas. Oke, darah panas. Kemudian dia terbangnya iya. Terbang iya. Berarti dia masuk kategori burung. Ya. Kalau beruang ini panas dan melahirkan ya, panas dan melahirkan. Berdarah melahirkan iya, ya kan? Dan berdarah panas, maka beruang itu masuk tipenya adalah mamalia. Nah, gitu ya. Ini namanya prediksi. Nah, benar nggak itu prediksinya? Nah, itu harus ditanyakan, ya. Ditanyakan kepada pakarnya, ya, pakar hewan-hewanan gitu. Nah, itu kalau masalah hewan-hewanan. Kalau masalahnya adalah bukan hewan, ya, ya Anda harus mencari gold standarnya. Nah, kalau teknisnya seperti ini ya, untuk belajar machine learning itu dari database, kemudian dicari datasetnya. Ya, dari database, kemudian dicari datasetnya, kemudian dataset itu dibagi 2, nanti ada data latih, data validasi, kemudian proses learningnya, itu berarti di proses pelatihan dan proses validasi, maka hasilnya adalah pengetahuan. Nah, untuk jenis pembelajaran sendiri, ya, ini ada 2. Ya, yang itu dikatakan sudah dengan supervisi ya, dan unsupervisi. Jadi kayak manusia itu Anda belajarnya itu karena bimbingan. Bimbingan itu ya misalnya seperti Anda kuliah, ini berarti kan Anda diarahkan oleh dosennya. Ya. Anda besok TA, Anda juga punya dosen pembimbing, ada proses pengarahannya, ada label-label yang tertentu, ada aturan-aturan tertentu, ada label-label tertentu. Nah, itu namanya supervisi. Ya. Tapi kalau unsupervisi itu berarti Anda mencari pengetahuan sendiri. Ya, pengalaman sendiri, boleh dari muter-muter Jogja, punya pengalaman, oh ternyata sekarang Malioboro nggak punya PKL, nggak ada PKL-nya gitu ya misalnya. Nah, itu artinya Anda belajar mandiri. Itu namanya unsupervisi. Ya. Kalau secara teknis dikatakan bahwa data pelatihan itu mengandung label kelas. Ya, label kelas itu yang ini. Nah, ini. Sudah ditentukan dulu labelnya. Ya, labelnya sudah ditentukan terlebih dahulu.
yang unsupervisi, ya, jadi ini sudah ada labelnya, kemudian kalau yang clustering atau unsupervisi itu dia tidak mempunyai label kelas, ya, tidak punya label kelas itu berarti nanti bentuknya ya ininya nggak ada, dia hanya punya parameter ini, ya, ininya nggak ada. Nah, bedanya hanya di situ. Nah, contohnya itu ada KNN, ada naive bias, ada decision tree gitu ya. Nah, biasanya kemudian untuk mengukur learning-nya, ya seperti Anda itu kalau belajar kan kemudian diukur tingkat keberhasilannya, ya misalnya menggunakan ujian. Dari ujian itu kemudian dapat Anda dapat nilainya, ya misalnya nilainya A, B, C, D, E gitu. Itu berarti kan ada proses evaluasinya yang menunjukkan ini di proses pembelajaran mesin itu juga ada proses evaluasinya, ya, ada proses evaluasinya. Nah, biasanya evaluasinya yang umum itu menghitung dengan akurasi, ya, akurasi. Artinya kalau memang akurasinya itu mendekati 100%, itu berarti sistemnya bagus memprediksi. Ya, jadi misalnya tadi itu ternyata burung hantu itu kelompoknya adalah kelompok birds, ya, kelompok burung. Nah, kemudian ada pakar hewan yang bilang, oh iya betul bahwa burung hantu itu adalah kelompok burung. Nah, itu berarti kita akurat. Tapi kemudian kalau pakar hewannya bilang, ini objek ini burung hantu ini sebenarnya bukan bird tapi ikan. Nah, itu berarti sistemnya kita mendeteksinya salah. Ya, berarti itu tidak akurat. Ya, nanti kemudian kalau dihitung ya dari misalnya kita punya 10 objek, kemudian 6 objek dinyatakan oh ini benar, yang 4 salah, berarti akurasi kita ya tinggal jumlah yang benar dibagi jumlah datanya kita. Ya, kalau mau kalikan persentase ya tinggal dikalikan persentase. Nah, itu unsupervisi dan supervisi. Ini dalam bentuk gambarannya seperti ini. Ya. Kalau yang supervisi itu biasanya untuk klasifikasi nih, ya, untuk klasifikasi. Di sini sudah ada labelnya, ya. Ini gambar bebek, duck, ya. Ini duck juga. Ini not duck, bukan bebek. Ini juga bukan bebek, ya kan? Kemudian dia belajar menggunakan supervisi. Kenapa ada supervisi? Karena di sini sudah punya label, maka dikatakan supervisi. Ya. Menggunakan supervisi ada modelnya, ya, modelnya misalnya X. Nah, dari model X ini digunakan untuk memprediksi gambar ini. Nah, gambar ini menggunakan modelnya kita, model X-nya kita, itu diprediksi duck atau not duck gitu. Misalnya kemudian dihasilkan bahwa objek ini adalah ya, artinya bahwa dia bebek. Ya. Nah, kemudian kalau yang unsupervisi biasanya dia digunakan untuk clustering atau pengelompokan. Ya, dia nggak ada tulisannya duck, not duck. Di sini kosong-kosong aja. Ya. Nah, karena di sini nggak punya label, ya, maka dia masuknya adalah ke unsupervisi. Ya. Pembelajaran tidak terawasi. Ya. Caranya gimana dia belajar? Dia mengelompokkan berdasarkan bangsanya sendiri-sendiri gitu. Ya, dia akan mengelompokkan diri sendiri berdasarkan karakteristiknya. Jadi misalnya, oh ini bebek kira-kira berkelompok lah. Nah, kelompok sendiri ya. Ini not duck, ini misalnya anjing kelompok sendiri. Ini kura-kura mana sendiri. Seperti halnya gini nih, kalau saya perintahkan, silakan kelas ini membentuk kelompok silakan kelas ini bentuk 2 kelompok.
Kalau bentuk dua kelompok, kira-kira Anda akan berpikir kira-kira mengelompokkannya bagaimana supaya jadi dua kelompok yang benar. Berdasarkan apa? Gender, Bu. Gender. Ya, betul. Kalau gender itu kan otomatis kan, yang laki akan berkumpul dengan laki-laki, yang perempuan pasti akan berkumpul dengan perempuan. Betul nggak? Otomatis itu akan terjadi berapa? Dua kelompok. Nggak usah lah saya bilang, ayo kita buat dua kelompok, laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuannya nggak usah saya sebutkan. Saya cuma bilang saya pengen butuh dua kelompok deh, gitu aja. Nah, gitu ya. Jadi prinsipnya Anda akan mengelompokkan diri sendiri berdasarkan karakteristik yang sama. Nah, contohnya juga gini nih ya. Kalau yang supervisi itu ada diberitahu ini adalah apel, gitu ya. Kemudian dilakukan proses pembelajaran. Nah, kemudian ada kelompok ini nih. Nah, ini kira-kira apel atau bukan ya? Nah, gitu. Dia memikirkannya gitu. Ya. Nah, kalau yang unsupervisi atau tanpa pengawasan, ya, ini misalnya ada input data kayak gini. Ya. Tidak diberi label apel, pisang, apel, pisang, apel, itu enggak. Pokoknya aku punya data kayak gini deh. Nah, kemudian mainkanlah machine learning yang unsupervisi, maka dia akan mengelompokkan berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Jadi kalau model itu mampu membedakan, ya, dan mampu mengelompokkan dengan benar, maka modelnya ini benar-benar top, ya, benar-benar bagus. Ya. Tapi misalnya suatu ketika apel ini masuknya dalam kelompok ini, gitu. Nah, kadang-kadang kan model itu seperti itu ya, nggak apa-apa. Di sini kita tinggal hitung berapa persentase errornya. Ya, jadi kadang-kadang model itu nggak 100% benar ya, walaupun sudah dikatakan sistem cerdas, itu kan namanya yang buat manusia. Manusia itu kan yang programmernya, manusia itu yang buat algoritmanya. Kadang-kadang algoritmanya ya sok meleset-meleset gitu ya. Jadi tidak akurat 100%. Seperti Anda misalnya pergi ke dokter pun kadang ada dokter A bilangnya adalah penyakit X gitu ya. Kemudian Anda rumongso atau merasa kayaknya aku nggak sakit X deh. Anda kemudian cari second opinion, ya, second opinion misalnya. Kemudian Anda pergi ke dokter B gitu, dokter B-nya bilangnya Y. Nah itu Anda semakin bingung gitu ya biasanya. Nah itu kira-kira namanya prediksi itu memang tidak bisa akurat 100%. Nah, bagaimana tadi yang menghitung akurasi ya? Itu biasanya salah satunya, ini bukan satu-satunya ya. Salah satunya itu menghitung matrix confusion. Yes, matrix confusion. Nah, matrix confusion itu menggambarkan hasil observasi ya. Dan kemudian kelas prediksinya. Observasi itu berarti faktanya. Kalau hasil prediksi itu berarti output dari sistemnya. Ya. Misalnya kita memprediksi ada 10, di 10, maka jumlah F11 ini artinya jumlah objek yang secara observasi dalam kelas 1 dan sistem itu juga mengatakan dia 1. Jadi kalau hasil observasinya itu adalah buah apel, ternyata sistem kita juga bilangnya apel, maka dia dimasukkan di jumlah ini. Kalau yang F ini, yang kedua ini harusnya buah apel ya, faktanya apel, tapi kalau dia dikelompokkan dalam pisang, nah ini berarti dia masuknya sini. Kalau kelas ini harusnya kelompok pisang, tapi ternyata diklasifikasikan sebagai apel, berarti masuknya sini. Ini sama ya, kalau ini kelas pisang, dan ternyata sistem juga memprediksi pisang. Berarti kan akurasinya itu hanya di sini ya. Pisang apel diprediksi apel, pisang diprediksi pisang ya. Berarti jumlah benarnya itu
itu adalah yang ini, F11 tambah F00 dibagi jumlah data keseluruhan. Kalau mau kalikan 100% ya nggak apa-apa. Ini berarti menjadi persentase. Kalau mau errornya ya tinggal berapa data yang salah, gitu ya. Nah, itu kira-kira ukuran performansinya. Selesai deh. Nah, minggu depan kita sudah masuk ke jenis-jenis pembelajaran. Machine learning, tapi kita fokus dulu ke yang klasifikasi. Artinya berarti yang masuk supervisi atau pembelajaran terawasi. Oke. Rapid manner-nya Anda masih sehat kan? Masih Bu. Masih Bu. Ya, karena ini masih karena kita memang masih ke rapid manner. Ada yang error mungkin rapid manner-nya? Halo? Sehat semua? Aman semua? Insya Allah sehat Bu. Sehat Bu. Oke. Kalau yang masih error, tolong mumpung masih ada waktu, silahkan di-install, disiapkan, karena besok kita sudah masuk ke pembelajarannya, ya jenis-jenis algoritma pembelajarannya ke machine learning-nya. Oke, cukup hari ini. Saya mau nge-share ke grup sambil menunggu kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Materinya saya share ke grup ya. Saya buat PDF-nya dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Berarti ini materi minggu pertama dan minggu kedua ya. Saya kirim ke grup ya. Ada yang belum masuk grup BA kah? Halo? Adakah yang belum masuk grup BA? Udah semua spring Bu. Udah Bu, itu udah ada yang share juga Bu. Ya syukurlah, semuanya sudah masuk ya. Silakan kalau mau ada yang bertanya. Nama grupnya apa ya Mas? Coba di-ping, aku lupa ya. Basis data apa? Coding CML ya. Oke. Saya kirimkan 2 file ke grup itu. Ya, silakan di-download. Oke?